Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan membahas seperti biasa di hari Kamis siang bedah buku kita khusus ya, terfokus kepada muslimah, yaitu kuni zaujatan najihah. Jadilah istri yang sukses. Dan kita mendapatkan terjemahan dari penerbit di sini, Menuju Rumah Tangga yang Bahagia, yang ditulis oleh Dr. Najla As-Sayyid Nail. Dan memang poin ini sangat luar biasa gitu, atau bahasan ini sangat luar biasa. Karena di saat seorang istri bisa memahami ya betapa besar nikmat Allah pada dirinya, karena Allah telah memuliakannya menjadi status istri, itu yang pertama. Terlebih lagi kalau Allah berikan anak, akhirnya menjadi status ibu, di mana anak tersebut terus akan berbakti dengan dia, baik di masa hidupnya ataupun masa meninggalnya. Kemudian dia hanya fokus pada saat berstatus istri kepada satu laki-laki saja, yaitu suaminya. Tentu yang di skala prioritaskan nomor satu, dari pelayanan, siapin makannya, minumnya, pakaiannya, hibur dia pada saat dia sedang bersedih. Jangan membuat masalah dengan dia ya. Dengan terus melakukan itu karena ikhlas ya. Tentu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat meninggal, selain mengerjakan kewajiban-kewajiban agama yang lain seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, maka dijamin masuk surga. Tiket surga ada di tanganmu, wahai saudariku muslimah. Hanya dengan mengabdi dan berbuat baik pada satu orang laki-laki, yaitu suami. Dalam hadis Nabi SAW yang sudah masyhur, tidak ada seorang wanita pun yang meninggal kemudian suaminya ridha, kecuali pasti akan ya, mendapatkan surga, dapat jaminan surga. Makna ridha di sini apa? Ya, artinya suaminya merasa kehilangan, suaminya merasa semasa hidupnya selalu mengabdi. Yang ada adalah pengorbanan yang dia berikan, pengorbanan waktu, hiburan, semuanya dituangkan pada suaminya. Dia hanya boleh berdandan, dia hanya boleh memperlihatkan tubuhnya, dia hanya boleh bercengkrama, ya, berhubungan biologis, ya, menuangkan semua kebutuhan-kebutuhan dasar dia dari makanan, minuman kepada satu laki-laki. Lalu kenapa Anda tidak mengejar poin ini? Kenapa setiap muslimah tidak menyadari hadis Nabi SAW, wanita manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, nggak disebutin sunnah. Puasa Ramadannya, nggak disebutin puasa-puasa sunnahnya. Dan mentaati suaminya, melayani suaminya. Selama bukan maksiat kepada Allah SWT, kecuali pada saat meninggal dia diseru, dipanggil, dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Apa yang kita inginkan dari dunia ini, teman-teman sekalian? Rumah kita bukan milik kita, hanya status kepemilikan saja, ya kan? Setelah kita meninggal, dibagi oleh ahli waris, bukan milik kita. Mobil kita juga begitu, tanah kita juga begitu. Semua yang kita miliki di muka bumi yang kita anggap milik kita, itu semuanya akan sirna, kecuali amal soleh kita. Amal soleh ini yang akan membantu kita di kuburan, membantu kita di akhirat. Jadi sangat luar biasa gitu. Kenapa kita tidak renungi sama-sama ini? Kenapa masih ada sosok istri yang terus saja buat masalah dengan suaminya? Terus saja mencari-cari permasalahan yang kadang-kadang tidak ada permasalahan itu. Karena kecurigaan yang tidak jelas. Karena kecemburuan buta, ya. Karena mendesak suami untuk memenuhi keinginan dia, padahal sebenarnya bukan kebutuhan dasar, sehingga suami harus utang sana sini. Terus saja dia merongrong suaminya, sehingga membuat suami itu selalu terbebani dengan istrinya. Padahal tujuan seorang laki-laki menikah dengan wanita agar mendapatkan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dalam surah Ar-Rum. Dan Allah menjadikan di antara kalian kasih dan sayang. Ya. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya pada hal demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita jalani sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Kapan Anda ikuti syaitan, yang ada di benak adalah kecurigaan full kepada suami. Yang ada adalah pembebanan hal-hal yang di luar kemampuan dia. Ya. Yang ada adalah Anda justru menghalangi dia untuk berdakwah, untuk berjihad, untuk mencari nafkah halal, untuk berbakti dengan orang tuanya. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa tidak justru Anda menjadi orang yang menjadi pendukung sehingga Anda panen pahala suami Anda? Satu laki-laki ini, saudariku muslimah, Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan Anda bahkan melakukan hal-hal yang tidak boleh pada orang lain, termasuk pada ayah sendiri. Seperti masalah terbukanya pakaian seluruhnya, bercengkrama, hubungan biologis, itu luar biasa. Dan Anda hanya boleh punya status anak nanti, menjadi status ibu Anda, dan Anda punya anak, akhirnya Anda mendapatkan ya, status anak. Anda punya anak, itu hanya dari laki-laki ini saja. Sampai kalau ada wanita terceraikan, ya, atau ditinggal meninggal oleh suaminya, ada masa iddah. Harus ada pensucian rahim. Untuk memastikan memang di situ tidak ada sperma satu-satunya laki-laki yang tadinya boleh menggauli dia. Kalau sudah betul-betul tidak ada, dipastikan lewat masa iddah, baru dia boleh menerima sperma yang lain dari laki-laki yang lain. Coba renungi baik-baik ini muslimah, karena tidak akan bermanfaat buku ini kita bedah. Ya. Buku ini terdiri kurang lebih ya dari 219 lembar. Ya. 220 lembar buku ini. Dan kita sudah berada di lembar 73. Tidak akan berguna kita terus membacanya kalau Anda hanya menjadikannya sebagai testimoni, seremoni, meramaikan waktu-waktu Anda saja. Oh, saya mau dengar Ustadz ini ceramah apa sih yang disampaikan. Selesai. Tapi tidak ada yang nyantol, tidak ada yang dipraktikin. Itu sayang sekali. Sayang sekali. Semua buku ini 220 lembar hanya untuk membantu Anda bagaimana menjadi seorang sosok istri yang sukses. Istri yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan meraih kesempurnaan kebahagiaan di akhirat nanti. Maka renungi baik-baik teman-teman sekalian. Jangan poin demi poin ini berlalu, contoh-contoh ini berlalu, dalil-dalil yang sudah kami sampaikan berlalu tanpa bisa mengubah hidup Anda. Sayang sekali. Ya. Tujuan kita adalah bagaimana membuat Anda yang mengikuti ceramah ini. Kami tidak akan bahas masa lalu Anda. Kami bahas mulai saat kami membedah pengajian ke depan. Di saat kami sudah mengisi pengajian 1 jam, Anda mendapatkan faedah lalu Anda terapkan dalam kehidupan. Terjadi perubahan-perubahan lebih baik dalam pergaulan dengan suami, dalam pelayanan, dalam mengejar ridhonya untuk mengejar ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat ajal datang, berapa banyak orang yang meninggal bukan karena sakit, masih muda, masih sehat tapi meninggal dunia. Maka mereka mendapatkan kebahagiaan karena sudah menjalankan tugas selama di dunia. Dan sekali lagi, hanya satu laki-laki ini. Kenapa Anda sia-siakan yang satu ini? Kenapa Anda membuatnya jengkel? Anda menyia-nyiakan waktu pada saat bersama dengan dia. Anda membebankan di luar kemampuan dia. Anda ribut, bertutur kata yang kasar, mata yang melotot, muamalah-muamalah yang buruk padanya. Padahal di dialah tiket surga. Subhanallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah seluruh muslimah, tidak terkecuali. Ya. Terutama tentu kalau kita berdoa seperti ini, untuk keluarga kami dan juga keluarga semua bapak dan ikhwan yang mengikuti acara ini, dan seluruh muslimah yang mengikuti acara ini, baik siaran secara live ataupun siaran ulang. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa meraih yang terbaik tentunya ya, dari apa yang Allah janjikan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Betapa bahagianya seorang wanita pada saat dia bisa mendapatkan cinta suaminya. Suaminya selalu merasa rindu dengan dia kalau sedang tidak di rumah. Selalu merasa hangat dengan sambutan-sambutannya, dengan pengorbanan-pengorbanannya, dengan perhatiannya, dengan pelayanannya. Ya. Dan itu punya nilai plus tersendiri. Ya. Punya nilai plus
tersendiri. Melayani suami ibadah. Tapi di saat Anda mengemas pelayanan itu menjadi lebih baik, dengan pakaian yang lebih baik, dengan badan yang lebih wangi, dengan tutur kata yang lebih santun, walaupun tadinya sudah sempurna, tapi Anda coba menyempurnakan lebih jauh lagi, maka itu punya ekstra pahala. Ya, ekstra pahala. Di saat seseorang bangun sholat malam, dia punya kesempatan, dia bangun lalu dia sholat malam. Beda sekali pahalanya dengan orang yang bangun sholat malam, teman-teman sekalian, atau sebelum dia sholat tidur di malam hari, dia sudah siapkan pakaiannya, mukenahnya, sejadahnya. Dia udah niat pada saat dia bangun, dia akan mandi, bersihkan tubuhnya. Kemudian dia selanjutnya memilih surah-surah yang akan dia baca, misalnya. Itu akan beda pahala karena ada kemasan ya terhadap ibadah tersebut. Sudah dapat pahala sholat malam, dapat pula juga pahala dari kemasannya. Inilah sebabnya kenapa Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau kalau mau sholat malam selalu pakai pakaian terbaiknya. Inilah sebabnya kenapa Imam Malik rahimahullah, kalau ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau mandi dulu, beliau pakai baju terbaik, lalu beliau pakai parfum untuk menyampaikan hadis. Ini sebuah kemasan-kemasan terhadap ibadah yang akan dikerjakan selama itu dibolehkan dalam syariat tentunya. Nah, seperti itulah Anda melayani suami. Beda sekali istri yang kreatif, inovatif ya, yang selalu punya ide-ide untuk membahagiakan suami, yang di pikiran dia semenjak suaminya keluar rumah, bagaimana nanti dia melakukan inovasi-inovasi yang terbaru dari pakaian, dari sambutan, dari segala macam yang membuat suaminya akan lebih bahagia. Ini nanti dia akan dapat ekstra pahala dari kemasan tersebut. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini di halaman 72, judul yang ditulis oleh penulis, Jadilah Istri-istri yang Cerdas. Ya. Kata beliau di sini penulis, istri-istri yang cerdas adalah istri-istri yang mampu meletakkan perhiasan dengan sebaik-baiknya tepat pada waktu-waktunya. Terutama pada waktu-waktu yang disebutkan Allah. Titik 2, waktu santai, sebelum fajar, tengah hari, setelah sholat isya, dan ketika suami pulang dari safar. Nah, yang dimaksud sini perhiasan, tidak harus, sudah kita jelaskan ya, ada bahasan sebelumnya. Perhiasan itu ada 2, yang dimaksud di sini ada perhiasan akhlak, dan ini nomor 1. Muamalah yang baik, santun, ramah. Kemudian perhiasan badan. Mandi yang bersih, pakaian yang menarik, yang disukai oleh suami, pakai parfum, perhiasan-perhiasan yang dia suka. Ya, supaya dia bisa tergoda untuk selalu menghabiskan waktu bersama Anda. Nah, ini yang dimaksud dengan hal tersebut. Dan memang disebutkan ya, dalam surah An-Nur ya, tentang masalah waktu-waktu yang kita sebaiknya memaksimalkan itu. Ya, kurang lebih yang seperti disampaikan oleh beliau di sini, yang tidak boleh orang lain nyelonong masuk ke kamar kita. Kita hanya boleh berdua ya, untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Itu di waktu santai, sebelum fajar, tengah hari, setelah sholat isya ya. Dan terutama ketika suami pulang dari safar. Karena memang dia butuh untuk disambut dalam kondisi dia letih, capek dan seterusnya. Selanjutnya beliau mengatakan istri-istri yang cerdas adalah istri-istri yang mampu mencuri hati suaminya. Tanda kutip ya. Janganlah engkau berhias dengan melupakan bau harum. Sebaik-baik parfum ialah air yang suci. Maksudnya sering mandi. Ya. Sehingga suami sentuh semua sisi tubuh Anda tidak ada baunya. Ingat, peka sekali. Nafas, bau mulut, ya, bau keringat, bau ketiak, bau kemaluan. Ini peka sekali. Ya bagaimana Anda merawat semua itu? Dan Masya Allah, Tabarakallah, di Indonesia tidak kurang ya kita mendapatkan herbal atau ramuan tradisional yang tidak haram tentunya secara Islam, lalu kita gunakan gitu ya. Jadi di poin yang pertama kurang lebih ya, paragraf pertama beliau mengingatkan tentang memaksimalkan waktu-waktu bersama suami. Itu istri yang cerdas ya. Dan dia meletakkan perhiasan-perhiasannya, akhlaknya dan perhiasan tubuhnya
supaya dia tampil ya seprima mungkin ya di depan suaminya, sesempurna mungkin di waktu suaminya sedang ada. Yang kedua adalah paragraf kedua beliau mengatakan jangan lupa selalu mandi, selalu wangi. Sudah sering kami ingatkan teman-teman sekalian, laki-laki itu peka sekali dengan bau ya. Jadi walaupun dia cinta sama istrinya, walaupun istrinya secantik bidadari ya, tanda kutip di sini tentu bidadari tidak akan ada yang sama, tapi ini biasanya kita bahasakan di Indonesia. Ya, namun ada bau mulut pada saat ngobrol, bau nafas, bau ketiak, bau kemaluan. Ini akan membuat suaminya menjauh. Secantik apapun dia. Mungkin dia biasa saja standar. Kalau ada angka rate 10 mungkin dia angkanya 6. Ini contoh saja. Dari sisi kecantikannya misalnya, postur tubuhnya. Tapi pada saat dekat dengan suami, rambutnya wangi, disisir rapi, penampilan pakaiannya bagus. Karena itu bisa saja membuat orang jadi tertarik. Kan gitu. Kalau bisa digabungkan keduanya sangat luar biasa. Allah berikan kelebihan fisik, paras wajah, diikuti dengan wangi dan rapi, itu luar biasa. Nah, Anda sendiri senang, Anda sendiri bahagia. Orang yang di sekitar Anda juga senang, yaitu suami Anda. Plus lagi Anda dapat pahala dan mendapatkan balasan dan ganjaran nanti di akhirat. Kenapa tidak dilakukan? Ingat, saya berharap semua yang ikuti acara ini teman-teman, live ataupun siaran ulang, jangan ini berlalu begitu saja. Jangan ini berlalu begitu saja. Tetapi bagaimana kita mengambil faedah-faedah. Tidak usah lihat saya yang ngomong. Tapi kalau apa yang Anda dengarkan ini menyentuh hati Anda, terapkan. Allah lah yang telah menyampaikan dalam hati Anda. Karena ini hidayah. Kemudian selanjutnya paragraf ketiga beliau mengatakan istri-istri yang cerdas adalah istri yang senantiasa memperbaharui perhiasannya. Ia mengetahui perhiasan yang terpenting, perhiasan yang hakiki terletak pada kebersihannya, keindahannya, dan bau harumnya. Jadi setelah menjelaskan di paragraf pertama tentang masalah memaksimalkan waktu-waktu bersama suami, terutama di saat santai, di waktu mau istirahat dan segala macam, kemudian jangan lupa selalu mandi, lalu beliau mengatakan dan memperbaharuinya di paragraf ketiga. Apa maksud memperbarui teman-teman sekalian? Banyak di antara istri, mereka pada saat mau berhubungan biologis atau ketemu sama suami, misalnya mereka mandi, mereka rasa bersih, mereka sikat gigi, mereka pakai wash, mungkin mereka pakai roll on, pakai segala macam parfum. Suami mungkin datang sejam lagi, misal contoh. Lalu kemudian dia pikir dia sudah bersih. Tapi selama 1 jam dia nunggu tuh dia sempat nyemil, ya dia sempat beraktivitas gitu kan. Jadi persentase yang tadinya maksimal dia akan melayani suaminya bisa berkurang tentunya dengan aktivitas itu ya. Maka tidak ada salahnya memperbaharuinya, kembali menyemprot parfum, kembali pada saat suami sudah datang menyikat gigi, ya, kembali menyisir rambut lagi, menata rapi. Demikian juga pada saat selesai berinteraksi. Mungkin Anda dengan rapinya, dengan wanginya suami Anda, tiba-tiba saya tertarik lalu menarik Anda ya untuk berhubungan biologis misalnya, bercengkrama. Setelah selesai itu jangan Anda pikir, oh sudah selesai tugas saya. Enggak. Bagaimana Anda memperbaharuinya? Dalam arti kata, Anda seketika setelah selesai, Anda langsung masuk di kamar mandi. Maaf, Anda cebok, Anda bersihkan diri Anda lagi kembali. Kalau perlu Anda mandi segar, sekalian niat mandi junub. Ya. Atau kalau tidak Anda bersihkan saja kemaluan segala macam. Ini maaf saya bicara sedikit agak peka, tapi Anda contoh Anda bisa renungi ya. Setelah Anda bersih wangi, Anda dandan kembali ya dengan cepat ya, rambut dirapikan segala macam, keluar dalam kondisi fresh kembali. Ketemu dengan suami. Mungkin suami baru masuk kamar mandi keluar, temukan Masya Allah, ranjang sudah rapi, istrinya sudah rapi kembali seperti tadi sebelum berhubungan biologis. Kami sebagai laki-laki mendapatkan kepuasan tersendiri di situ, ya. Tapi banyak di antara muslimah tidak. Ya sudahlah, saya udah begini sudah selesai. Yang penting saya sudah dandan. Kadang-kadang suaminya pun mungkin kalau ada yang sedikit tidak menggunakan perasaan, dia gunakan akal, dia akan mengatakan, kok
agak bau, nggak sikat gigi ya. Misal, lalu dia mengatakan, oh sudah kok, tadi 1 jam yang lalu. Itu kan 1 jam yang lalu. Ya. Ada bahkan yang tiba-tiba tersinggung. Ya, udah tiba-tiba meninggalkan suaminya, tiba-tiba apalah, cemberut, tiba-tiba menangis atau apa saja. Ini tidak menyelesaikan permasalahan, padahal sebenarnya suami mengucapkan itu tujuannya apa? Supaya dia bisa menikmati kan? Itu tujuannya, nggak lebih daripada itu. Lalu kenapa Anda tidak paham masalah ini? Pembaharuan ini penting. Parfum diberikan suami pakai, tapi untuk dia. Gitu kan? Bukan untuk tamu-tamu Anda, bukan untuk Anda pajang di kamar, tapi dipakai. Bisa berulang kali dipakai. Kan seperti itu. Ya. Kemudian paragraf selanjutnya beliau mengatakan, istri-istri yang cerdas ialah yang bersikap fleksibel dalam memakai kosmetika dengan cara yang benar. Tiada salahnya ia membaca panduan mengenai hal itu supaya ia tidak berlebihan dalam menggunakannya. Istri yang cerdas ialah yang senantiasa membersihkan kulitnya dengan baik. Nah, jadi di paragraf selanjutnya ini beliau menjelaskan tentang masalah bagaimana kita proporsional ya dan profesional sekaligus dalam menggunakan kosmetika. Jangan sampai Anda hanya menonton sebuah cuplikan di YouTube lalu Anda ikutin, padahal sebenarnya itu mungkin tidak disukai oleh suami Anda. Misal terlalu menor misalnya. Ya. Atau Anda memaksakan diri tampil seperti orang yang Anda lihat. Sehingga Anda coba dandan supaya matanya mirip sama orang itu, bibirnya segala macam, sampai Anda suntik, Anda ini, Anda itu. Padahal sebenarnya mungkin tidak disukai oleh suami. Dan memang nyata itu. Allah subhanahu wa ta'ala bisa membuat suami Anda tidak suka. Ini harus difahami baik-baik. Ya. Oleh karena itu kita harus pekah ya, memahami masalah ini. Kita harus pekah memahami masalah ini. Dari wahai muslimah, sebenarnya situasi dan kondisi rumah, kenyamanannya, ketentramannya, ya, yang membuat suami dan anak-anak Anda betah di tangan Anda sekarang. Semuanya pengelolaan rumah itu Allah serahkan pada Anda. Kalau Anda bisa menatanya dengan rapi, Anda bisa menatanya dengan wangi, dengan benar, dengan sempurna, dan tepat, maka tanpa ada bicara, suami Anda akan selalu betah di rumah. Dia setiap kerja ingin segera pulang gitu kan. Anak-anak juga begitu. Seringnya ada kejutan-kejutan dari suami dengan membawakan hadiah misalnya. Itu berarti menandakan dia nyaman. Ya. Tapi di saat Anda tidak peduli sama sekali. Anak-anak berantakan. Pada saat menghadap dengan ayahnya, rambutnya bau, pakaiannya kotor. Kenapa enggak sebelum ayahnya pulang sudah didandani anak-anak itu dengan rapi, dengan bersih, sehingga pada saat bermain sama ayahnya merasa, oh dirawat ya anak saya. Kenapa Anda tidak nata rumah dengan rapi sebelum suami datang? Anda tahu jam sekian suami akan datang. Anda rapikan semuanya. Serapi mungkin. Mata manusia semua normal, suka dengan penataan yang rapi, yang bersih. Ya. Bantal-bantal diperhatikan di sofa, karpet, ya, gorden ditata dengan rapi. Semua membuat semua sisi yang dilihat oleh suami rapi. Masuk kamar mandi, ada aroma terapi yang baunya memang yang suami suka misalnya. Ada penataan sampo, sabun, semuanya dengan rapi. Tulisannya dihadapkan ke depan. Penataan pun berpengaruh gitu. Ya Allah wa'alam kalau ada di antara laki-laki yang tidak sepekah saya. Tapi saya pribadi seperti itu ya. Sehingga saya bisa menilai istri saya, oh ini dia rapi orangnya. Atau ini tidak, maka saya berikan masukan. Sampai pada tingkat penataan-penataan di kamar mandi pun saya melihat, saya menilai. Penataan ranjang, spray, penataan benda-benda di rumah. Karena saya ingin dia sesempurna mungkin tampil di hadapan saya. Karena saya dihalalkan oleh Allah hanya pada dia. Ya. Poligami pun hanya kepada wanita-wanita ini. Tidak ada lagi orang lain. Tidak boleh saya sibuk dengan wanita lain atau istri yang tidak halal atau istri orang lain yang tidak halal tentunya. Maka kita harus maksimal di sini. Oleh karena itu wahai muslimah sadari poin ini. Ya. Proporsional. Jangan sampai berlebihan.
Ada kadang-kadang istri dandan semaunya dia. Suaminya nggak suka mungkin, berlebihan. Sehingga pada suaminya ingatkan, oh dia tersinggung gitu. Maunya suaminya terima. Ini bahaya sekali. Ada di antara orang yang kami kenal bercerai hanya karena suaminya suka dia rambut panjang tapi dia suka pendek. Dan kalau diingatkan oleh suaminya dengan baik-baik, tersinggung. Tiba-tiba udah 2 hari nggak ngomong sama istri, sama suami dan seterusnya. Akhirnya bercerai. Lalu apa yang didapatkan setelah bercerai? Mencari suami baru akan sama laki-laki. Standarisasinya ada. Gitu kan. Maka ini poin harus diperhatikan. Selanjutnya beliau mengatakan, perhatikanlah kebersihan dirimu. Ini subjudul lain ya. Beliau mengatakan sebagian istri-istri ada yang tidak memperhatikan kebersihan diri dan perhiasannya. Di dalam rumah rambutnya terlihat acak-acakan atau diabaikan. Ia menyambut suaminya dengan aroma dapur dan masih dengan pakaian yang dikenakannya ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ia tidak menghiraukan rupa cantiknya yang dulu dilihat suaminya di awal-awal membina rumah tangga. Maka ini beliau sisipkan di poin yang tadi ya. Menjadi istri-istri cerdas dengan cara ini. Anda bayangkan lebih dari 5 paragraf ya. 6 paragraf berarti total. Ya betul, lebih dari 5 paragraf. Ada 6 tepatnya paragraf. Semuanya berbicara tentang bagaimana Anda merawat diri Anda. Bagaimana Anda tampil lebih maksimal pada suami. Nah ini poin yang harus diperhatikan baik-baik. Lalu beliau angkat sebuah subjudul yang lain, simposium di Universitas Amerika. Dalam sebuah simposium yang diselenggarakan para pakar sosial di salah satu universitas di Amerika untuk sebuah penelitian tentang pendapat yang berkembang di antara sejumlah besar suami. Apa sih yang biasa suami-suami ngomongin nih tentang istrinya? Sebuah simposium yang bertujuan untuk mengetahui perkara terpenting yang membuat suami meninggalkan istrinya. Kenapa ada laki-laki setelah awalnya dia suka istrinya, kemudian dia nikahi, seterusnya itu ditinggalkan. Apa ini masalahnya? Simposium khusus bahas masalah itu. Ternyata simposium itu mengeluarkan sejumlah perkara penting yang khusus berkaitan dengan kebersihan dan perhiasan. Yaitu, yang pertama, bau nafas yang tidak sedap karena tidak memperhatikan kebersihan gigi. Ini faktor utama dari hasil simposium suami banyak meninggalkan istrinya coba. Karena umumnya laki-laki tidak mau ngomong, ibu-ibu sekalian. Saya sekarang ngomong ini sekaligus pengajian, gitu kan, untuk menyampaikan inilah keadaan kami laki-laki, gitu. Peka sekali. Perempuan pun sebenarnya peka. Kalau Anda mengatakan perempuan juga Ustaz, ya benar. Tapi perempuan itu dominan perasaan. Anda dominan perasaan. Di saat Anda cinta sama suami Anda, mungkin Anda bersedia saja untuk menerima suami pada saat dia pulang kerja, mungkin belum sempat mandi untuk menggauli Anda. Karena cinta Anda pada dia, Anda dominan perasaan. Kalau laki-laki dominan akal. Bagi dia tidak seperti itu. Dia cinta pun harus tetap wangi. Nah, itu poinnya. Ini simposium pertemuan khusus membedah di Amerika yang mereka sebenarnya orang non-muslim ya. Dalam Islam sudah diajarkan. Apa yang paling banyak membuat suami meninggalkan istri? Nomor 1. Ya, judulnya disimpulkan adalah perempuan banyak meninggalkan kebersihan dan perhiasannya. Itu poin nomor 1. Dan dirincikanlah di poin-poin ini adalah poin A-nya yang paling tinggi nilainya adalah bau. Nafas yang tidak sedap. Karena tidak memperhatikan kebersihan gigi, makanan yang dikonsumsi dan seterusnya. Yang kedua, bau makanan seperti bawang dan bawang putih, bawang merah dan bawang putih. Yang setelahnya dia tidak membersihkan. Subhanallah, kalau Anda wahai muslimah yang ikuti acara ini sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, ya salah satu makanan yang kalau dikonsumsi mentah ya, mentah seperti bawang bombay mentah ya, bawang putih mentah, bawang putih aja langsung dikonsumsi atau di blender seperti saya lihat ada minuman-minuman yang dari bawang putih murni diminum, alasannya bisa menyembuhkan ini dan itu. Apalah alasannya? Ini Anda sudah tahu atau belum? Ya, saya tetap ingatkan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan siapa yang memakan
sayuran yang buruk ini, kata Nabi SAW begitu ya, maka jangan dekati masjid kami. Coba. Laki-laki pun kalau makan ini tidak boleh langsung dekati masjid, kecuali dia sudah membersihkan diri dia. Sikat gigi, bersiwak, membersihkan maksimal gitu. Coba bayangkan ya. Dan bukan dilarang makan ya, bukan. Karena kita membutuhkan bawang dalam masakan. Karena itulah dijelaskan dalam sebuah riwayat yang lain. Kalaupun ada yang mengkonsumsinya, maka dia harus memaksimalkan dalam memasaknya. Supaya menghilangkan penyebab daripada bau badan, bau mulut, bau nafas gitu. Nah di Indonesia sih tidak terlalu umum ya orang memakan bawang mentah gitu ya. Tetapi biasanya orang campurkan di cabai ya, membuat cabai misalnya, sambal. Nah tidak ada salahnya bawang merah itu direbus dulu. Direbus dulu, ya, kemudian dia baru diulek sama cabainya. Supaya memang mengikuti perintah Nabi SAW atau saran Nabi SAW. Dan penyebab daripada makruhnya makanan ini atau sayuran ini yang sifatnya pada saat mentah ya, kalau langsung dikonsumsi. Kalau kita langsung sholat ataupun berinteraksi dengan suami, maka itu hilang ya. Seperti itu kurang lebih. Maksudnya yang menyebabkan dia ditegur untuk dilakukan pada saat makan ini mentah lalu kemudian sholat langsung gitu. Kemudian yang ketiga, pakaian buruk yang tidak bagus termasuk pakaian dalam. Ya. Saatnya Anda wahai istri, wahai muslimah, pakai baju yang paling seksi. Maaf saya bahasakan ini sedikit pekah. Tapi memang harus begitu. Memang harus pakai baju yang sangat transparan, sangat menarik warnanya, sangat tipis. Dengan beragam macam modelnya. Kami nggak sarankan Anda pakai baju piyama pada saat tidur sama suami. Piyama tertutup. Anda kalau gadis mungkin lengan panjang, celana panjang. Dengan suami untuk apa? Gitu kan? Kecuali dia yang membeli, artinya dia memang mau Anda pakai lain. Jenis-jenis piyama tertentu ya, mungkin. Tapi kalau setiap mau tidur pakai ini, kenapa Anda tidak beli pakaian-pakaian justru yang, maaf ini saya bahasakan, dan sering kami singgung di bab-bab sebelumnya, yang dipakai oleh para pelacur itu. Saya tidak minta Anda jadi pelacur tentunya, na'udzubillah. Tapi apa yang mereka jual sih? Pakaian seksinya, pakaian terbuka. Sampai ke pakaian dalamnya, celana dalamnya pun, BH-nya pun yang menarik. Yang membuat suami itu betah. Mau memang suka melihat karena dia tidak biasa melihatnya kecuali Anda diranjang gitu. Coba cari online banyak dijual ya. Dan kalau perlu sebelum beli supaya menarik Anda kirimkan. Saya kok buka di toko online ada pakaian ini, suka nggak? Begitu dia kasih tanda love, tanda suka, tersenyum, udah Anda langsung beli. Cuci malamnya Anda sudah pakai. Kecuali kalau emang harus diorder 2-3 hari. Ya. Dan itu Anda punya koleksi di situ. Sebagaimana Anda punya koleksi parfum. Itu ya di depan dia, selain tidur pun Anda juga punya baju-baju di rumah yang dia suka. Ini peka. Ini simposium. Ini betul-betul simposium penelitian. Mereka diskusikan, para pakarnya berbicara. Gitu. Pakaian yang tidak bagus. Atau termasuk pakaian dalam. Yang keempat, berlebihan dalam menggunakan kosmetika pada wajah dalam jumlah besar. Sehingga akhirnya menor sekali. Bagi dia bagus, bagi suaminya jelek. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak memperhatikan rambut. Baik dengan tidak mencuci atau menyisirnya. Begitu juga kuku-kukunya kotor. Ini hasil simposium. Bukan saya yang menyampaikan. Anda bisa baca di halaman 74. Dan Dr. Najila pun bukan menyampaikan pendapatnya. Di Amerika ada simposium. Di satu universitas.
Artinya dikaji secara ilmiah. Gitu. Jadi ternyata rambut yang Nabi SAW ingat, saya pernah sampaikan menyatakan tentang seorang suami kalau pulang dari safar, jangan dia pulang sampai dia menginformasikan pada istrinya agar apa? Istrinya sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Coba, ini syariat penyampaian Nabi SAW. Yang kadang-kadang orang anggap, masa sepekah itu sih. Nah, coba lihat. Ini dikuatkan dengan hasil simposium. Rambut selalu disisir. Pakai yang wangi. Sehingga pada saat suami sentuh, halus, lembut rambutnya. Pada saat di dekapannya, dia merasa nyaman mengelus rambut itu. Ya. Dia pada saat mengecup kepala Anda, dia mencium bau yang wangi. Bukan bau keringat. Ingat, di poin sebelumnya berkaitan. Perbaharui. Jangan tadi pagi sudah pakai sampo, ketemu suami malam, udah saya kan sudah pakai sampo tadi pagi. Itu tadi pagi, Bu. Udah selesai urusannya tadi pagi itu. Anda sudah aktivitas seharian. Di saat dia sebelum datang beberapa menit, Anda di situ membersihkan diri Anda. Atau setengah jam sebelum datang, Anda sudah masuk. Anda tahu Anda butuh setengah jam dalam pembersihan segala macam. Jadi pas dia datang, Anda keluar dalam kondisi Anda sangat fresh, segar. Tubuh Anda pun, kulit Anda sangat segar karena baru tersentuh dengan air. Anda sangat wangi, berpenampilan maksimal. Itu luar biasa. Jangan heran kalau Anda tiba-tiba langsung digauli oleh suami Anda. Karena memang produk Anda menarik. Ya. Itu poin. Begitu juga dengan kuku. Islam menganjurkan kuku untuk dipotong. Di sini bukan berarti kuku Anda, yang penting kan dirawat, dipanjangin. Lalu dikasih warna-warna. Belum tentu suami suka. Dan Anda juga seorang muslimah. Nabi SAW mengatakan 5 fitrah bagi setiap muslim harus dijaga. Memotong kuku. Ya. Yang penting kuku-kuku yang ada ini bersih. Kalau yang sudah berbeda warna itu harus dipotong. Kemudian khitan, sunat, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, lalu mencukur kumis bagi laki-laki. 5 fitrah artinya dasar yang harus selalu dijaga oleh setiap muslimah. Anda kalau mau umroh atau haji, sudah tahu belum? Anda dianjurkan cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan. Ya. Kemudian selanjutnya, potong kuku. Ya. Karena ini bahasan masalah potong kuku. Yang kelima. Yang keenam, tidak mengganti pakaian secara teratur. Tidak mengganti pakaian. Jadi pakaiannya itu terus. Kenapa, Bu? Kenapa wahai muslimah? Kenapa wahai saudariku muslimah? Apa kendalamu di saat sudah berhubungan biologis tadinya, saat pakai pakaiannya menarik buat suami sehingga dia menggauli Anda. Dia masuk kamar mandi, Anda segera juga bersih-bersih, Anda ganti model yang lain. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Kenapa tidak enjoy waktu Anda? Bukankah Anda senang kalau saat dicumbui oleh suami, pada saat ditatap, pada saat didekap, pada saat dia bercerita dengan merasa nyaman dan tenang bersama Anda. Pada saat Anda bisa curhat. Kenapa Anda tidak maksimalkan? Ganti lagi pakaian dalamnya. Ganti warna lain. Ganti model lain. Ganti parfum lain. Ganti model ikatan rambut. Banyak sekali variasinya. Ya. Ini hasil yang ke-6. Ya, yang menyebabkan banyak suami meninggalkan istrinya, tidak mengganti pakaian secara teratur. Yang ketujuh, tidak membersihkan kemaluan serta tidak menghilangkan bulu kemaluan. Ini orang kafir loh ini di Amerika. Padahal mereka itu biasa cuek aja. Sunnah Nabi SAW mencukur kemaluan. Bersih kemaluan dari bulu itu. Ketiak juga bersih. Karena tempat-tempat ini kan peka. Kadang-kadang kita keringatan. Nah bulu itu bisa menampung bau-bau yang tidak sedap. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak memperhatikan mandi sehingga menambah bau keringat yang tidak sedap. 8 poin ini yang menyebabkan banyak di antara suami meninggalkan istrinya. Rincian daripada 8 poin hasil simposium di Universitas di Amerika yang ditulis oleh dokter atau diangkat oleh dokter Najla. Beliau mengatakan setelah menyebutkan 8 poin tadi,
Seorang istri hendaknya berdandan, berhias, dan memperhatikan kebersihan diri, rumah, dan semua hal yang bertalian dengan dirinya. Dari dirinya, semua berhubungan dengan dirinya, ya, dari rambut sampai ujung kuku kakinya. Kemudian yang dia gunakan, yang dia kenakan dari perhiasan dan pakaian, parfum yang dia pakai, kemudian pindah ke rumah. Sini dikatakan kan memperhatikan kebersihan diri, kemudian koma rumah. Bukan cuma dirinya, tapi rumah. Karena banyak wanita berhasil dia di poin membersihkan dirinya, tapi dia lupa poin lain, masalah penataan rumah. Semua sisi rumah jangan sampai suami melihat ada celah yang dia bisa menilai Anda negatif. Buat senyaman mungkin. Ini tentu Anda harus menjadikan sebuah habit, kebiasaan ya. Karena di saat Anda cuma niat ini di saat suami Anda, sehingga padahal suami tidak ada, sofa berantakan, spray berantakan, Anda pun acak-acakan rambutnya. Ini nanti akan bermasalah di saat tiba-tiba suami Anda pulang. Saat tiba-tiba dia minta video call. Ya. Di saat tiba-tiba dia ingin bicara atau telepon video call sama anaknya. Nah, ini kan jadi masalah semua gitu. Ya. Beliau mengatakan, jangan lupa bahwa ia adalah perempuan yang kodratnya untuk mempercantik, membersihkan, dan memperindah diri. Ini kodrat wanita. Makanya Anda suka dandan, suka lihat diri Anda di kaca, itu biasa. Kodrat itu Allah ciptakan. Di rumahnya, ia adalah seorang arsitek hebat yang peka perasaan. Memiliki cita rasa yang indah. Ya. Mencintai kebersihan dan rindu pada kecantikan. La ilaha illallah. Bahasanya peka sekali wanita ini. Dr. Najla ini. Andai saja setiap muslimah memahami, ini luar biasa gitu. Saya ulangi ya. Di rumahnya, mau itu kontrakan, mau itu kos-kosan, mau itu satu unit apartemen kecil, mau itu rumah kecil, mau rumah yang besar. Di rumahnya, ia, si istri, adalah seorang arsitek yang hebat. Tahu bagaimana arsitek itu teman-teman sekalian? Maaf, bukan menggurui ya kalau ada teman-teman arsitek yang mengikuti. Tapi dia selalu melihat mana bangunan yang gambar, bangunan yang fisik, bangunan yang lebih cantik dan lebih indah, yang lebih menarik supaya dia gambar lagi. Dia buat lagi yang baru. Jadi selalu seperti itu. Dia seperti seorang arsitek yang hebat. Nah, pada saat suaminya datang, terasa suasana beda sekali rumah. Wanginya, penataannya bersih, luar biasa. Apa yang dijual oleh hotel, teman-teman sekalian? Kenapa orang banyak, misalnya contoh di Jakarta aja. Di weekend mereka keluar rekreasi ke hotel. Ngapain ke hotel buang uang jutaan? Satu kota. Kita bukan sedang safar gitu kan. Apa yang dijual oleh hotel? Suasananya. Nyaman, tentram, wangi, bersih. Padahal dari kamar rumah ke kamar sana. Kenapa Anda tidak buat kamar Anda atau rumah Anda seperti hotel? Kita bukan bicara masalah biaya kok. Masalah tes. Masalah tadi dikatakan di sini. Memiliki cita rasa yang indah. Daripada Anda tonton omong kosong, cuplikan-cuplikan sinetron, film yang bisa mengurangi iman Anda, tontonlah. Ya, desain-desain rumah, desain kamar, gorden, penataan unik yang mewah, elegan. Kita tinggal ketik begitu di Google keluar semua gambar. Di YouTube keluar cuplikan-cuplikannya. Supaya Anda terinspirasi. Daripada nonton gosip yang gak ada gunanya gitu. Ya. Kemudian mencintai kebersihan. Ingat, makna mencintai kebersihan teman-teman selalu peka. Sedikit kotor dia sudah peka. Ada tumpah ini langsung dilap sama dia, langsung dibersihkan. Atau dia pakai PRT, tolong mbak bantu. Tidak ada yang dibiarkan berserakan. Semuanya selalu rapi. Anak-anak pun ditata dan dibahasakan
agar mereka bisa memahami. Karena kan ini menjadi pola hidup mereka ya. Kenapa banyak orang berantakan dalam rumahnya? Karena dia memang di rumah tangga sama orang tuanya begitu polanya. Nggak peduli dengan kebersihan gitu. Dan selalu rindu pada kecantikan. Nggak merasa nyaman kalau nggak rapi dan bersih dan cantik. Nah itu. Lalu beliau mengatakan ini rincian dari 8 poin tadi ya. Berarti harusnya seperti ini gitu. Jadi saya ulangi, beliau mengatakan seorang istri hendaklah berdandan, berhias dan memperhatikan kebersihan diri, rumah dan semua hal yang berkalian dengan dirinya. Jangan lupa bahwa ia adalah perempuan yang kodratnya untuk mempercantik, membersihkan dan memperindah diri. Di rumahnya, ia adalah seorang arsitek hebat yang pekah perasaan, memiliki cita rasa yang indah, mencintai kebersihan dan rindu pada kecantikan. Ini sudah saya rincikan tadi semua ya. Kemudian beliau mengatakan di paragraf setelahnya, walaupun demikian, engkau tetap harus berhati-hati jangan sampai berhias dengan sesuatu yang diharamkan. Meskipun suamimu memerintahkannya, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Khalik atau Sang Pencipta. Ini juga tidak kalah penting. Sudah pernah dengar hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati Khalik. Tidak boleh taat pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Dalam riwayat lain, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan dalam agama. Ini kaidah dasar. Kalau kita misalnya di posisi seorang anak, orang tua kita kan wajib kita bakti, patuh pada mereka. Tapi di saat mereka perintahkan hal-hal yang diharamkan dalam agama, contoh misal disuruh buka jilbab, terus Anda wajib tutup aurat, tidak boleh Anda patuh di sini. Anda dilarang sholat, Anda disuruh makan yang haram, Anda disuruh dandan, ya, yang memperlihatkan aurat di tempat yang tidak layak, yang Allah haramkan, tidak boleh dipatuhi. Demikian juga seorang istri pada suaminya, walaupun ketaatan full Allah perintahkan, tapi pada hal-hal yang tidak melanggar Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta di atas suami Anda. Nah ini poin juga tidak kalah penting gitu kan. Dan ingat teman-teman, jangan, di sini beliau mengatakan jangan berhias dengan sesuatu yang diharamkan. Jangan karena mau kelihatan cantik kemudian tato alis, cukur alisnya, ya, atau pasang bulu mata palsu, atau jangan, tak usah melanggar. Allah ciptakan Anda begini, Anda tinggal kelola yang sudah Allah ciptakan itu. Jangan sampai melanggar. Karena menyambung bulu tidak boleh kan dalam Islam. Maka Anda harus hati-hati. Ada juga orang yang berlebihan, akhirnya sampai suaminya pun heran melihat. Sepertinya aneh gitu. Bagi dia bagus, bagi suaminya mungkin jelek gitu. Suami Anda tidak menikahi Anda kecuali sudah tahu inilah paras wajah istri saya. Tinggal Anda kemas saja itu. Ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, di antara perhiasan diharamkan ialah nams, yaitu menghilangkan bulu alis. Ya. Atau al-wasl, yaitu menyambung rambut dengan rambut lainnya. Atau menggunakan wig. Ya, ini yang masih ada perbedaan pendapat ulama di masalah wig, tapi wig ini ya mirip dengan menyambung rambut gitu ya. Kemudian demikian pula tato. Ya, ada orang menganggap kalau tato itu hebat, modern. Ini ngawur ini. Dari mana ini konsepnya? Hilangkan dari benak Anda nih, hapus. Gak ada tato itu modern, gak ada. Gak ada tato itu menunjukkan bahwasanya kehebatan. Justru bersih rapi. Kenapa kalau Anda tampil bersih, wangi, putih? Kenapa harus menulis? Kan aneh ini. Ya. Lalu beliau mengatakan, ingatlah, jangan sampai engkau memperhatikan perhiasanmu, jangan sampai engkau memperlihatkan perhiasanmu kepada selain suamimu. Ya, ini jabaran daripada 8 poin tadi hasil simposium itu.